Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sujud tilawah. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta materinya sebagai berikut. 1. Pengertian dan hukum sujud tilawah. Yang kedua, dalil tentang sujud tilawah. Yang ketiga, sebab-sebab sujud tilawah. Yang keempat, syarat dan rukun sujud tilawah. Yang kelima, tata cara melakukan sujud tilawah. Dan yang terakhir, hikmah sujud tilawah. Anak-anak hebat, sekarang silahkan disimak ayat berikut ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Pertanyaannya, 1. Ketika membaca Al-Quran, pernahkah kamu menjumpai ayat-ayat sajdah? Yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika menjumpai ayat-ayat sajdah tersebut? Sekarang kita memasuki materi yang pertama, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Hukumnya adalah sunnah. Sekarang yang kedua, dalil sujud tilawah. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki. Yaqulu ya wailata umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa asaitu faliyannar." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka setan tersingkir dan menangis seraya berkata, "Hai celaka, anak Adam disuruh sujud." Lantas ia sujud, maka baginya surga. Dan aku disuruh sujud, tapi aku tidak mau, maka bagiku neraka. Dalam hadis lain, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu bersujud. Maka kami pun sujud bersama-sama beliau. Yang ketiga, sebab-sebab sujud tilawah. Anak-anak hebat, ada dua sebab yang menyebabkan seseorang melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, karena membaca ayat sajdah. Yang kedua, karena mendengar ayat sajdah. Kemudian tentang ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah jumlahnya ada 15. Yang pertama, dalam surat Al-A'raf, di akhir ayat. Bunyinya, walahu yasjudun. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang berbunyi, bil udwi wal asal. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 50. Yang berbunyi, wa yaf'aluna ma yu'marun. Keempat, surat Al-Isra ayat 109 yang berbunyi wa yazidhum khusyu'an. Yang kelima, surat Maryam ayat 58 yang berbunyi kharru sujjadan wa bukiya. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Innallaha yaf'alu ma yasha'. Yang ketujuh, surat Al-Hajj ayat 77. La'allakum tuflihun. Yang ke-8, surat Al-Furqan ayat 60 yang berbunyi wazadahum nufura. Yang ke-9, surat An-Naml ayat 26 yang berbunyi Rabbul Arsyil Azim. Kemudian yang ke-10, surat As-Sajdah ayat 15 yang berbunyi wahum la yastakbirun. Yang ke-11, surat Shad ayat 24 wa kharra raki'aw wa anab.
Yang ke-12 surat Hamim ayat 38. Wahum la yas'amun. Yang ke-13 surat An-Najm di akhir ayat yang berbunyi wasjudu lillahi wa'budu. Yang ke-14 surat Al-Insyiqaq ayat 21. Bunyinya la yasjudun. Dan yang terakhir, yang ke-15, surat Al-Alaq di akhir ayat yang berbunyi wasjud waqtarib. Sekarang yang keempat, syarat sujud tilawah. Untuk melaksanakan sujud tilawah, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Selanjutnya, rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Kemudian, takbiratul ihram. Setelah itu, sujud, kemudian duduk setelah sujud, dan diakhiri dengan salam. Yang kelima, tata cara melaksanakan sujud tilawah. Anak-anak hebat, sujud tilawah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, di dalam sholat, yang kedua, di luar sholat. Di dalam sholat, caranya adalah sebagai berikut. Ketika sholat, bila mendengar atau membaca ayat sajdah, langsung sujud. Kemudian melanjutkan sholatnya lagi. Tapi kalau di luar sholat, niat, kemudian takbiratul ihram, setelah itu sujud, kemudian duduk, dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, bacaan sujud tilawah. Apa yang harus dibaca ketika melaksanakan sujud tilawah? Bacaannya adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwati. Artinya, aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku. Tuhan yang membukakan rahmat pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Yang keenam, hikmah sujud tilawah. Apa hikmah melaksanakan sujud tilawah? Hikmahnya adalah setan akan selalu menghindar dari kita. Karena setan adalah makhluk yang tidak pernah bersujud dan tidak senang melihat orang yang bersujud. Yang kedua, kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui, sujud merupakan bentuk tunduk makhluk kepada Kholiknya. Anak-anak hebat, saya kira pertemuan pada kali ini saya cukupkan sekian. Dan sebelum saya akhiri, silakan dikerjakan tugas sebagai berikut. 1. Sebutkan macam-macam sujud yang dilakukan di luar sholat. Yang kedua, sebutkan rukun dalam sujud tilawah. Yang ketiga, tuliskan doa bacaan sujud tilawah. Yang keempat, kapan seseorang melakukan sujud tilawah. Dan yang terakhir, bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat. Demikian anak-anak pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap